Seperti halnya casing pada tipe numerik, maka objek dari suatu kelas dapat juga di casing pada objek dari kelas lainnya. Casing objek pada Java artinya mengambil objek dari suatu tipe yang menetapkan sebagai variabel referensi dari tipe lainnya. Dengan kata lain, Anda melakukan casing objek ini hanya dapat suatu instance dari superclass ataupun subclass yang dan bukan dari kelas lain secara abstrak. Casting adalah subset dari ke supertype menuju ke atas pada hierarki inheritance. Kebalikan dari upcasting dan casting merupakan casting ke arah bawah dari rantai inheritance. Dan casting lebih sering dilakukan bandingkan dengan upcasting, dan casting bertujuan untuk mengakses perilaku dari suatu objek yang spesifik. Untuk memastikan casting dilakukan pada objek aktual yang tepat, maka bisa diuji dengan operator instance self. Operator instance self ini berfungsi menguji apakah suatu objek merupakan entitas kelas, subkelas, atau instance. Dikenal juga sebagai operator pembanding karena bekerja dengan cara membandingkan instance dengan tipe dan akan mengembalikan nilai true atau false. Jika mengaplikasikan instance self pada variabel dengan nilai 0, maka akan mengembalikan nilai false. Contohnya ini Pak, untuk aplikasi kayak inheritance saja gitu Pak. Oke, langsung contohnya aja nggak apa-apa. Langsung apa? Bukan laginya, kemudian kamu lihat yang ini, yang dari yang saya kemarin ke apotek Ini kita. dari kopi Pak, dari Kenapa? nggak usah di kopi, ininya dari Brian. Codingannya ini dari Brian Pak. Brian yang ngejelasin keren. Oh gitu. Ya udah. Kamu nggak download emang NetBeans? Ada Nggak, maksudnya materinya nggak di download kemarin. materi maksudnya Kemarin waktu sebelum presentasi kan saya suruh download tuh materi tentang apotek kitanya. Kamu download nggak? belum Pak. Di skip dulu aja. Ya, ini contoh dong. Testing itu kalau nggak salah ini Pak. Jelasin yang sebisa kamu gimana. Downcasting maksudnya gimana, upcasting maksudnya gimana pada contohnya. Lagi. Nah, kalau terjadi apa? Ya, kalau contoh testing kayak inheritance pada ini aja parent sama child. Jadi kalau upcasting setahu saya itu parent-nya, kalau downcasting itu maksudnya child. Terus Udah sih Pak. Ada typecasting pada numerik. Typecasting adalah software yang digunakan untuk menentukan atau merubah konversi nilai atau value dari suatu tipe data numerik ke dalam tipe data numerik lainnya di dalam bahasa pemrograman Java. Contohnya saja jika kita mempunyai nilai variabel x plus dengan tipe data integer, kita bisa menentukan nilai dari variabel x menjadi tipe data float. Menggunakan casting yang termasuk dalam kategori implicit casting, begitupun juga sebaliknya. Kita bisa merubah tipe data float ke dalam tipe data integer yang termasuk dalam kategori explicit casting. Casting bagi menjadi dua, ada running casting dari tipe data kecil menuju ke tipe data besar. Tujuannya dari tipe data byte ke tipe data short untuk integer long float ke double, terus dari tipe data short ke tipe data integer long float dan itu juga seterusnya. Yang kedua ada narrowing casting. Narrowing casting dari tipe data besar ke tipe data kecil, dari tipe data byte ke dalam tipe data char, dari tipe data short ke byte atau char, dari tipe data char ke byte atau short, terusnya. Ini ada range tipe datanya. Tiap tipe data pada Java memiliki range nilai masing-masing. Ada memiliki data mempunyai range yang sempit, ada juga mempunyai range yang lebih lebar. Itu penjelasan masing-masing tipe data. Byte mempunyai range minus 128 sampai 27, hanya di bilangan bulat. Short mempunyai
dari minus 32.000 sampai 32.000, jangan buat begitu juga seterusnya sampai double. Contoh program wedding casting. Bentar Pak, saya buka ininya dulu. Oke. Naik dulu. Udah kelihatan belum Pak? Program wedding casting. Wedding seperti ini. Share I sama dengan 100, long L sama dengan I, float F sama dengan L, jadi nggak usah di declare. Kalau namanya wedding casting tuh otomatis jadi dengan narrowing. Kalau narrowing itu manual. Sekarang hasilnya akan di seperti ini, girang-girang sate sama 100 ini dengan integer, float bernilai 100,0 karena float koma untuk dengan koma. Ini contoh untuk wedding dan kalau contoh untuk narrowing. Untuk narrowing pun bubble D sama dengan 100,4, yang L sama dengan di declare lagi yang long D sama integer ya. Karena hasilnya integer sama long nggak ada koma karena bukan bilang lihat. Contoh lain dari wedding ada long L sama dengan segini integer I. Nah, pokoknya sama lah seperti ini. Nanti kalau di run file nanti sistemnya akan error karena integer bukan range tipe data dari mana tadi, dari long. Ya Pak, gitu aja Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi casting, terima kasih, di stop aja saya. Jadi casting ini kesimpulannya adalah
objek yang digunakan berlaku layaknya objek pada umumnya. Jadi ini adalah kayak apa, penerapan dari inheritance pada OOP kemarin. Nah, untuk contohnya itu kalau upcasting itu adalah dia itu inheritance-nya, implementasi dari inheritance-nya dari subclass ke superclass. Sedangkan downcasting itu kebalikannya, dari superclass ke subclass-nya. Nah, itu yang perbedaan antara upcasting dan juga downcasting. Nah, untuk implementasinya saya share screen dulu. Setelah itu persiapkan untuk kelompok JDBC, ya, kelompoknya alat. Oke, jadi di sini ada, udah kelihatan belum? Screen saya udah kelihatan juga ya? Udah. Di sini untuk membuat casting atau typecasting ini syaratnya itu harus ada superclass dan juga subclass. Yang mana di sini superclassnya adalah siswa society dan subclassnya adalah program studinya, yaitu siswa NextG dan juga siswa MAP. Sebelum kita merunning atau mengkalkulasi dari tipe casting ini, pertama kalian harus deklarasi dulu superclass dan juga subclassnya. Yang mana kalau di superclassnya kita masukin beberapa function, itu function tentang apa? Di sini perintahnya untuk fungsi dari society dan juga fokus aja. Jadi di superclass itu kita buat buat suatu hasil output yang mana nantinya ada tulisan ini fungsi society dan juga belajar tentang perkembangan IT dan juga implementasinya. Nah, sedangkan kelas dari siswa NextG atau subclass dari siswa society itu adalah dia fungsi dari NextG itu sendiri, yaitu fungsi NextG dan juga fokus ajarnya ke pengembangan aplikasi. Nah, begitupun di siswa NAP, tapi dia mengikuti variabel yang ada di siswa society. Nah, untuk uji cobanya ketika running, kita deklarasi terlebih dahulu tuh. Kalau di upcasting, maka kita deklarasi dulu, atau kita buat objeknya dulu, atau kita buat instansiasi dulu pada kelas superclassnya supaya dapat terpanggil pada saat kita nge-compile upcastingnya, atau kita pas lagi jalanin upcastingnya pada Java Programming. Karena kita buat instansiasinya itu siswa society, objek satunya, objek utamanya atau variabel untuk yang utamanya ini adalah objek society 1. Nah, ini adalah konstruktornya, konstruktor dari kelas society, siswa society. Nah, selanjutnya kita buat dua objek. Kenapa buat dua objek? Tujuannya adalah untuk yang upcasting dan juga downcasting. Gitu. Nah, untuk downcastingnya kita buat apa? Downcastingnya adalah yaitu apa, subclassnya. Subclassnya apa? Subclassnya adalah NextG dan juga NAP. Makanya subclassnya itu adalah si NextG dan juga NAP. Kemudian implementasinya kalau ada upcasting berarti dia gunain yang ada pada subclass. Upcasting dari subclass ke superclass. Maka nantinya ketika kalian mendeklarasi objek satu sama dengan objek NextG, maka yang akan jalan adalah objek satunya itu adalah bukan yang society ini, bukan variabel dari kelas siswa society, tapi yang jalan itu adalah fokus ajar variabel yang ada pada NextG tadi, karena kita membuat tipe casting yang upcasting gitu. Itu contoh yang upcasting. Kalau yang downcasting itu ya kebalikannya, kita membuat objeknya dulu, objek dari siapa namanya si superclass, kita mau turunin ke subclassnya, maka hasilnya juga sama gitu. Karena kenapa sama? Karena kita di sini mendefinisikannya adalah siswa NextG. Gitu. Jadi ketika dia running, maka fokus ajarnya yang akan tampil adalah ya sesuai dengan dari siswa NextG itu sendiri.
dari kelas siswa Nexi itu sendiri. Dan yang terakhir, kalau kita tidak mendefinisikannya di downcasting, tidak mendefinisikannya dari kelas dari subkelasnya, maka yang akan tampil adalah uh, konten dari function fokus ajarnya yang siswa-siswa itu. Jadi tipe casting ini diimplementasikan untuk penggunaan inheritance. Seperti itu kurang lebih dari tipe casting. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu JDBC. Yuk, JDBC. Bapak, saya hadir. Kenapa telat? Oke. Saya baru bangun. Oh iya, udah nggak apa-apa. Husen ya namanya ya. Iya, Pak. Kayaknya kelas ini baru pada bangun nih gara-gara kaget kayaknya. Iya, Pak. Udah, alot. Kalau pakai alot mana? Kalau tidak ada yang maju lagi, ya udah berarti ya kelas hari ini sudah selesai. Karena kan Ada Pak, sebentar. ya, karena kan schedule hari ini tentang tugas kelompok. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang JDBC atau yang sering kita kenal dengan Java Database Connectivity. JDBC adalah spesifikasi standar dari JavaSoft API atau Application Programming Interface yang memungkinkan program Java untuk mengakses sistem database manajemen. JDBC menyediakan metode untuk melakukan query dan modifikasi pada data RDBMS seperti Oracle, SQL Server, MySQL, dan lain-lain. JDBC mirip dengan ODBC atau Open Database Connectivity, hanya saja JDBC spesifik digunakan untuk program Java. ODBC bersifat language independent. JDBC memiliki beberapa kegunaan, yaitu membantu programmer untuk koneksi dengan data source, membantu mengirimkan query dan update statement ke database, dan menerima serta memproses hasil yang didapatkan dari database sesuai dengan query yang diberikan. Dan kita balik lagi ke atas, apa itu API? API itu adalah Application Programming Interface, adalah dokumen yang membuat deskripsi semua fitur dan suatu produk atau perangkat lunak. Ini mewakili kelas dan antarmuka yang dapat diikuti oleh program perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. API dibuat untuk aplikasi, perpustakaan, atau sistem operasi. Empat komponen penting dari JDBC. Pertama ada JDBC API, itu menyediakan fasilitas untuk mengakses database relasional dari program berbahasa Java. Melalui komponen ini, user dapat melakukan proses query dan perubahan data dalam database. Ini memiliki package utama tersedia pada Java SQL dan Java SQL. Kedua ada JDBC Driver Manager, yaitu merupakan komponen kelas utama yang mendefinisikan objek untuk mengkoneksikan aplikasi Java ke JDBC driver. Komponen ini berfungsi untuk mengatur beberapa tipe JDBC database driver yang berbeda. JDBC Driver Manager ini memilih driver yang mana sesuai untuk koneksi ke suatu database. JDBC Test Suite. Komponen ketiga ini memastikan JDBC driver dapat menjalankan program user dan sangat berguna dalam melakukan testing sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi JDBC.
JDBC ODBC Bridge adalah database driver yang menggunakan ODBC driver untuk koneksi ke database serta memiliki fungsi utama untuk translasi dari JDBC method calls ke ODBC function calls dan mengimplementasikan JDBC untuk semua driver yang didukung oleh ODBC. Komponen ini dapat diimplementasikan dalam package Sun JDBC ODBC. Sepuluh arsitektur JDBC. Pertama, database connection, kedua SQL statement, ketiga result set, keempat database metadata, kelima prepared statement, keenam binary large object, ketujuh karakter large object, ke-8 label statement, ke-9 database driver, ke-10 driver manager. Tipe pertama itu ada JDBC ODBC Bridge. Fungsinya itu untuk translasi query dari JDBC ke ODBC query. Dan klien JDBC driver, ODBC driver, database. Keunggulan itu untuk semua database yang didukung oleh ODBC dapat diakses. Untuk kelemahannya itu performance overhead. ODBC driver harus diinstal di semua klien dan dibutuhkan client-side software. Tipe 2 yaitu Java to Native API. Fungsinya konversi JDBC calls ke client API untuk database. Client JDBC driver ya itu. Keunggulannya performa lebih baik daripada tipe yang pertama. Kelemahannya vendor client library harus diinstal di client. Tidak dapat digunakan di internet karena membutuhkan client-side software. Tidak semua database membersihkan client-side library. Tipe 3 ada Java to Network Protocol or Java Driver. Fungsinya itu untuk menggunakan pendekatan three-tier communication, vendor independent, dan client JDBC driver, middleware, net server, any database. Keunggulannya itu tidak membutuhkan instalasi pada client side. Kedua, middleware server dapat memberikan fungsi tambahan dalam hal caching, load balancing, logging, auditing, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dapat digunakan di internet. Untuk kelemahannya itu pertama membutuhkan program yang bersifat database spesifik untuk middle tier. Dan kedua, extra layer dapat menyebabkan time bottleneck. Tipe 4 Java to Database Protocol. Fungsinya melakukan komunikasi langsung dengan database melalui koneksi soket. Yang kedua, driver berfungsi mengubah JDBC calls ke database protokol langsung. Yang ketiga, diimplementasikan sepenuhnya dalam Java. Yang keempat, client machine native protocol JDBC driver. Database server, contoh Oracle Thin Driver. Keunggulannya yaitu, performa cenderung meningkat, tidak melakukan translasi ke ODBC, tidak menggunakan client API, serta tidak menggunakan middleware layer. Dan tentu saja kelemahannya pada sisi client driver untuk masing-masing database harus terinstall. Konsep penting dalam JDBC yaitu adalah yang pertama adalah transaction, yaitu harus secara default semua transaksi pada JDBC bersifat auto commit. Yang kedua, digunakan logging, yaitu digunakan untuk mengatur apakah dilakukan logging kejadian selama transaksi dilakukan. Dan yang ketiga, concurrency, yaitu memastikan transaksi terjadi sesuai urutan kronologis dan berhubungan dengan kemungkinan terjadinya multi-koneksi yang mengakses data yang sama. Untuk komponen penting lain JDBC itu pertama ada package Java SQL, kedua berisi beberapa kelas interface yang digunakan dalam transaksi, ketiga driver manager, keempat menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan driver yang dipakai, kelima data source, keenam
alternatif dari driver manager untuk melakukan koneksi database. Ketujuh, JDBC connection object. Ke-8, objek untuk melakukan koneksi dengan database. Ke-9, membuat statement, prepare statement, dan callable statement untuk eksekusi SQL. Dan yang terakhir itu melakukan commit dan rollback transaksi. Komponen JDBC API memiliki komponen utama yang berhubungan dengan mekanisme pengolahan data, baik itu untuk berkomunikasi dengan database server, melakukan koneksi, mengirim perintah SQL, mendapatkan data, menutup koneksi, serta penanganan error yang mungkin terjadi dalam pengolahan data. Yang pertama, komponen utamanya adalah driver. Driver adalah komponen untuk menangani komunikasi dengan database server. Yang kedua, driver manager, yaitu komponen untuk menangani objek driver, di mana objek driver manager juga mengabstraksi detail pada proses kerja driver. Yang ketiga, connection, itu komponen untuk mempresentasikan koneksi secara fisik ke database. Yang keempat adalah statement, adalah komponen untuk mengirim perintah-perintah SQL ke database. Yang kelima, result set, adalah komponen untuk menyimpan data yang didapat dari database setelah perintah SQL dijalankan dengan menggunakan komponen statement. Dan yang terakhir itu SQL exception, adalah komponen untuk menangani kesalahan atau error yang mungkin terjadi dalam pengolahan database. Ya, sekian mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Contohnya mana, Le? Atau implementasinya? Halo? Kamu pakai contoh nggak, Le? Tapi Buat datanya kayaknya belum ada, Pak. Tapi kalau misalnya mau nunjukin cara mengkoneksikan JDBC ke Java NetBeans itu udah ada. ya udah, boleh. Di sini ada contoh untuk mengkoneksikan, apa Pak? Di sini ada contoh untuk mengkoneksikan Java NetBeans ke JDBC PHP MyAdmin. Di sini ada connection, driver manager, dan statement. Fungsi connection itu untuk menyambungkan antara NetBeans dan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin itu adalah tempat database yang ada gitu. Terus ada driver manager yang berfungsi sebagai kunci akses, dan ada statement yang berfungsi untuk menjalankan script SQL berupa insert, update, delete, dan select. Tapi untuk codingan itu belum ada. Terus untuk yang nomor 20 itu ada try, itu berfungsi untuk menangkap kejadian error. Nah, untuk yang URL nomor 21 itu sebagai jalur yang merujuk ke suatu database. Nah, di sini saya buat database itu tentang mobile banking. Makanya di situ saya tulis DB mobile banking. Jadi itu bisa diisi sesuai database yang kalian buat, nama database yang kalian buat. Terus buat nomor 22 dan 23 itu sebenarnya bawaan dari codingan. Tapi kalau misalnya mau diubah juga nggak apa-apa. Untuk nomor 22 dan 23 itu sebagai akses masuk ke PHP MyAdmin. Jadi kalau misalnya itunya ada yang berubah, koneksinya bakal gagal. Tapi kalau misalnya sesuai dengan
sesuai dengan itu, koneksinya akan berhasil gitu. Nah, ini contoh kalau koneksinya berhasil. Ya, itu tulisan koneksi berhasil. Tapi kalau misalnya ininya kita hapus satu, sekitaran dia koneksinya akan gagal. Terus muncul get message-nya apa yang kurang, kenapa koneksinya gagal gitu. Udah sih Pak, gitu doang. Oke, terima kasih kelompoknya Ahmad dan juga siapa tadi barusan sebelumnya, kelompoknya Malik. Oke. Syafiq Pak. Ya, Syafiq, Malik dan juga Ahmad. Oke, untuk selanjutnya Davan, ada nggak di sini orangnya? Davan? Ada Pak. Ya, ayo presentasi. Ya sebentar Pak. Sendiri doang. Enggak Pak, ada Pak Kusi sama Adam. Oke. Habis itu kelompok Davan udah keluar, berarti kelas hari ini selesai ya, karena kelompoknya si Adli nggak ada, nggak hadir. Dilanjut ke konsol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Farusi, sama Davan dan Adam akan menjelaskan tentang thread. Yang pertama itu ada pengertian thread. Di sini dituliskan bahwa thread adalah rangkaian eksekusi dari sebuah aplikasi Java dan setiap program Java minimal memiliki satu buah thread. Jadi kesimpulannya bahwa thread wajib ada dalam sebuah program Java dan itu akan terbuat secara otomatis. Thread sendiri berfungsi untuk mengatasi aliran proses. Ini contoh thread secara visual, dan sebelah kiri ada sekuensial di mana program menjalankan satu aliran saja. Sementara multi-thread menjalankan lebih dari satu program, bisa 2, 3, 4, yang penting lebih dari satu guna memaksimalkan kinerja CPU. Contoh aplikasinya adalah Hot Java Browser yang memperbolehkan user untuk browsing terhadap suatu page bersamaan dengan mendownload objek yang lain. Misalnya gambar, memainkan animasi, dan juga file audio pada saat yang bersamaan. Jadi kesimpulannya multithread berfungsi untuk membuat ilusi bahwa CPU dengan cepat menjalankan program karena beberapa program yang ada dijalankan dalam waktu bersamaan. Selanjutnya dasar-dasar thread itu mencakup state dan prioritas. Pada sebuah thread memungkinkan untuk berada pada beberapa keadaan. Yang pertama ada running, yaitu thread yang sedang dieksekusi, berarti sedang dijalankan oleh CPU. Selanjutnya ready to run, itu berarti sebuah thread sudah siap untuk dijalankan, namun belum ada kesempatan untuk menjalankannya. Ada resume, seperti di pause atau di freeze, dia hanya menjalankan setelah diberhentikan sementara, dan set ini kemudian siap untuk dijalankan. Lalu suspended, yaitu sebuah thread yang diberhentikan sementara dan kemudian memperbolehkan CPU untuk menjalankan thread lain bekerja. Yang terakhir adalah block, yaitu kondisi sebuah thread menunggu sebuah resource tersedia atau sebuah event terjadi. Selanjutnya ada prioritas. Nilai integer dari angka 1 sampai dengan 10 ada max, min, dan norm priority. Dengan not prioritas thread paling tinggi akan diberikan kesempatan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Untuk contohnya kita asumsikan bahwa ada dua thread yang berjalan bersama-sama. Thread pertama akan diberikan prioritas nomor 5, sedangkan thread yang kedua memiliki prioritas nomor 10. Kita anggap bahwa thread pertama telah berjalan. Pada saat thread kedua dijalankan, thread kedua akan menerima kontrol dari CPU dan akan dieksekusi pada saat thread kedua tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi
dibandingkan thread yang pada saat itu tengah berjalan. Salah satu contoh dari skenario ini adalah context switch. Sebuah context switch itu terjadi apabila sebagian dari thread telah dikontrol oleh CPU dari thread yang lain. Ada beberapa skenario tentang bagaimana cara kerja dari context switch. Salah satu skenario itu sebuah thread yang sedang berjalan memberikan kesempatan kepada CPU untuk mengontrol thread lain biar thread itu bisa dijalankan. Pada kondisi ini, prioritas tertinggi dari thread adalah thread yang siap untuk menerima kontrol dari CPU. Cara lain dari context switch adalah pada saat sebuah thread yang sedang berjalan diambil alih oleh thread yang memiliki prioritas tertinggi. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, hal ini juga memungkinkan dilakukan apabila lebih dari CPU tersedia. Untuk menentukan di antara dua thread yang memiliki prioritas sama untuk menerima kontrol dari CPU, sangat bergantung pada sistem operasi yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada class thread. Yang pertama ada konstruktor. Ada thread yang tidak diisi apapun fungsinya untuk membuat sebuah objek thread yang baru. Kemudian ada thread string name untuk membuat sebuah objek thread yang baru berdasarkan pada objek runnable. Kemudian ada thread runnable target untuk membuat sebuah objek thread yang baru berdasarkan pada objek runnable. Target menyatakan sebuah objek di mana metode run dipanggil. Yang terakhir ada thread runnable target string name untuk membuat sebuah objek berdasarkan pada objek runnable. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta thread berisi file untuk nilai prioritas. Contohnya thread max priority dan akan jadi set priority, thread max priority. Di sini bisa dituliskan public final static integer max priority, nilai prioritas maksimum 10. Dan maaf, ada kesalahan di sini, min priority itu nilai prioritas minimum yaitu 1, dan norm priority adalah nilai default yaitu 5. Selanjutnya ada methods public static thread current thread untuk mengabaikan sebuah reference kepada thread yang sedang berjalan, public final string get name untuk mengembalikan nama thread, public final void set name string name untuk mengulang pemberian nama thread sesuai dengan argumen name. Hal ini dapat menyebabkan security exception. Kemudian ada public final integer get priority untuk mengembalikan nilai prioritas yang telah diberikan kepada thread tersebut. Dan terakhir ada public final boolean is alive. Selanjutnya akan dijelaskan Davan. Halo, Pak. Oh, oke. Nomor 4, membuat thread. Yang pertama adalah menurunkan kelas extended thread. Kelas ini menggantikan metode run yang tersedia di kelas thread. Sebuah thread memulai hidupnya di dalam metode run, membuat objek kelas baru dan memanggil metode start untuk memulai eksekusi thread. Start memanggil metode run pada objek thread. Ini jika di run di NetBeans hasilnya seperti ini.
Dia akan memunculkan Y dan mulai menghitung mundur sesuai apa yang diperintahkan di thread ini. Yang kedua adalah implementasi interface runnable. HTTP ini hanya membutuhkan implementasi dari run method. Hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya kelas ini mengimplementasikan antarmuka Java-Lang runnable dan menggantikan metode run, kemudian membuat instance objek thread dan memanggil metode start pada objek ini. Di sini juga dilihat ini menggunakan implements, tidak seperti yang extended di mana menggunakan extended. Jika di run hasilnya mirip dengan extending thread class. Terus perbedaan extended dan implement apa? Memilih salah satu dari kedua cara tersebut bukanlah sebuah permasalahan. Implementasi interface runnable menyebabkan lebih banyak pekerjaan karena harus mendeklarasikan sebuah objek thread dan memanggil metode thread pada objek itu. Kelas Anda tetap dapat menjadi turunan dari kelas lain. Kedua, yang terakhir menurunkan kelas thread. Lebih mudah untuk diimplementasikan, kelas Anda tidak dapat menjadi turunan dari kelas lainnya. Nomor 5, multiple thread. Multiple thread adalah proses mengeksekusi dua atau lebih thread secara bersamaan untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Aplikasi multithread menjalankan dua atau lebih thread yang berjalan secara bersamaan. Karenanya ini juga dikenal sebagai konkursi di Java, in Java. Setiap thread berjalan sejajar satu sama lain. Yang keenam, sinkronisasi, mengunci update dan implementasi sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai share resource oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Sinkronisasi yaitu mengunci objek untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang mendapatkan hak akses ke dalam metode tertentu. Java memperbolehkan penguncian terhadap sebuah objek termasuk metodenya dengan menggunakan monitor. Objek tersebut akan menjalankan sebuah monitor implik pada saat objek dari metode sinkronisasi dipanggil. Sekali objek tersebut dimonitor, monitor tersebut akan memastikan bahwa tidak ada thread yang akan mengakses objek yang sama. Simpelnya, sinkronisasi adalah proses mengontrol suatu resource terhadap multiple thread sehingga hanya terdapat suatu thread yang mengakses resource tersebut. Kalau mau mengakses suatu thread, harus mendapatkan lock dulu. Setelah memperoleh lock,
thread dapat mengakses resource tersebut. Sedangkan thread yang lain yang akan menggunakan resource tersebut harus menunggu hingga lock dilepaskan oleh thread yang sedang memegang lock tersebut. Untuk contohnya, di sini ada kode synchronous void get data, yaitu yang akan digunakan untuk oleh kelas pembeli, dan data yang di set yang akan digunakan oleh kelas penjual. Di sini kita bisa lihat kelas penjual set dipanggil oleh kelas penjual, dan kelas pembeli get dipanggil oleh kelas penjual. Di sini ada deklarasi start, yaitu untuk menjalankan kode yang barusan kita bahas. Lanjut untuk nomor 7, yaitu komunikasi antar thread, yaitu interthread. Komunikasi antar thread atau interthread adalah tentang memungkinkan thread yang disinkronkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Interthread komunikasi antar thread adalah mekanisme di mana thread dijeda berjalan di bagian kritisnya, dan thread lain diizinkan masuk atau mengunci di bagian kritis yang sama untuk dieksekusi. Interthread itu seperti kita ambil dua contoh dua thread yang ingin kita buat agar saling berkomunikasi, yaitu menambahkan buffer pool untuk mengisi data kedua thread tersebut. Jika produser tidak bisa menambahkan data ke dalam buffer apabila buffer pool, dan konsumen tidak bisa menerima data apabila produser tidak menambahkan data. Lanjut ke nomor 8, kemampuan konkurensi. Konkurensi adalah sebuah program yang memproses lebih dari satu tugas pada waktu yang sama. Konkurensi didesain agar bisa dijalankan secara multithread. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses konkurensi adalah jika proses-proses berada pada saat yang sama. Itu saja dari saya. Lanjut ke praktis. Di contoh yang ada di NetBeans masih banyak metode-metode yang belum dijelaskan. Seperti contohnya is alive method. Is alive method istilah method digunakan untuk menguji kelas thread jika thread hidup. Sebuah thread dianggap hidup ketika method start dari kelas thread telah dipanggil dan thread belum mati. Metode ini mengembalikan nilai true jika thread masih berjalan dan belum selesai. Mari kita lihat contohnya. Lalu di run, ini dia. Lalu ada join method. Join method adalah kelas thread yang menyediakan metode join yang memungkinkan satu thread menunggu hingga thread lain menyelesaikan eksekusinya. Jika thread adalah objek thread yang threadnya sedang dieksekusi, maka metode join akan memastikan bahwa T dihentikan sebelum instruksi berikut dijalankan oleh programnya.
Terus ini ada contoh dari multiple threads yang tadi sudah saya jelaskan di PPT. Kalau di run dia akan memindahkan objek-objek yang di run dari metode ini. Udah. Lalu ada thread priorities. Metode set priority dari kelas thread digunakan untuk mengubah prioritas thread. Mari kita lihat contohnya, ini dia. Yang penting di thread priorities adalah comment set prioritas ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memerhatikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompoknya Dapan. Nah, berarti untuk hari ini, pembelajaran hari ini cukup jelas ya, tentang materi thread, tentang cara pakai JDBC, tentang casting dan juga batch. Sudah cukup jelas ya. Oke, nggak usah mengulur-ngulur waktu lagi, kita masuk ke sesi konsul aja. Siapa yang ingin konsul, waktunya saya persilakan, tinggal kalian list di grup kalau ada yang ingin konsul. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.